dan mengakibat dan menghadapkan ke kiblat di antara syarat sah sembahyang, yaitu adalah menghadap kiblat. Di pesawat tidak bisa menghadap kiblat. Ada pesawat, apa namanya pesawat itu, Saudi kan, katanya ada musalla di dalam pesawat. Tanyakan dulu kepada pilot pesawat, apa benar bisa sembahyang di pesawat? Apakah selama kita menghadap kiblat di pesawat, pilot pesawat menjamin bahwa ini pesawat dalam keadaan menghadap kiblat bagi orang yang sembahyang? Bisa nggak? Nah itu, berapa sih kecepatan pesawat itu? Apakah melenceng dia dari kompas aturan terbangnya pesawat? Nah, ulun maaf masih ragu-ragu. Kecepatan pesawat berapa per jam? Bisa enggak ada pemberitahuan jaminan dari pilot pesawat bahwa orang yang ingin sembahyang dipersilahkan, yang bisa di kapal laut? Adakah yang hadir ini pernah sembahyang di pesawat? Pesawatnya ada musala? Adakah yang sering terbang? Ada. Ulun hanya dengar-dengaran aja dari orang bahwa di pesawat katanya Saudi. Ulun tadi berangkat Saudi, nggak ada. Nah makanya ilmu ini Bapak Ibu jangan ilmu dadangan, ilmu ujar, ilmu katanya. Coba ilmu itu ilmu mengaji. Ilmu itu Bapak Ibu kita yang mahal itu ilmu ngaji. Nah itu yang mahal. Kalau ilmu dengaran berbahaya, katanya siapa? Nanti menjadi satu ilmu. Kalau ilmu itu ilmu katanya. Kalau kita tidak punya referensi berbahaya. Tapi guru asal memulai aja takbiratul ihram, lalu menghadap lalu tergeser dari arah kiblat, itu sembahyang sunnah, bukan sembahyang wajib. Sembahyang sunat asal mengangkat takbir menghadap kiblat, setelahnya tergeser boleh. Itu sembahyang sunat, tekstualnya ada, kitabnya ada. Kalau lain daripada sembahyang sunat, syarat sah sembahyang menghadap kiblat, tergeser dari arah kiblat ketika di pertengahan sembahyang, otomatis batal sembahyang. Nah ini yang penting loh kita. Ulun melihat orang sembahyang di pesawat, berdiri lagi sembahyang. Kayak apa berdiri? Sembahyang berdiri di pesawat. Berarti sujudnya kemana? Rukuknya kemana? Berdiri. Ada ngerti kok orang ini di pesawat tuh ada sulit sembahyang berdiri. Duduk sembahyang tuh di pesawat tuh sembahyang duduk. Nah, ini kadang-kadang ada aja Bapak Ibu, maaf, sok alim. Sok itu kan ngaran sok itu apa? Sok alim, sok bisa, sok ngerti, sok. Ada Pak Ibu yang seperti itu. Bahasa orang Banjar paiyanya bisa lah Pak Ibu, orang kampung. Kalau pian ini apa? Paiyanya tagas. Paiyanya, pemintarnya tagas. Pernah ulun sembahyang Pak Ibu dekat Ka'bah sembahyang Allah. Kebetulan baju pakaian ihram ulun termolong, ulun kelihatan, dada ulun kelihatan. Waktu ulun sembahyang menghadap kiblat, molor waktu sembahyang diteguhnya. Orang kita di mana tuh? Dia sembahyang pada sok.
dalam hati ulun aurat laki-lakinya di bawah pusat. Tapi ulun kadang untuk andir Pak Ibu waktu sembahyang. Pakain ihram ulun ini molor, dada ulun ini kelihatan. Waktu sembahyang. Sakanya ada yang menegur hubungan kita, jawabang hubungan kita nih. Nah, hubungan Indonesia lah. Sembahyang kada sah aja. Kelihatan tuh dada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedua, Pak, apa? Sembahyang ini kada sah, dada kelihatan. Aurat laki-laki batasnya sampai di mana? Itu jadi jawabannya. Pertanyaannya. Yang di sini tegurnya semua, sini tegur, ini semua baik. Pada saat sembahyang semuanya, karena dipadakannya ada sok. Takes orangnya, pengaruh binanya ini dari muka ini pengaruh Pak. Nah, kita tuh nuntut ilmu tuh dengan orang berpengaruh kan, nuntut ilmu tuh dengan pakai kitab. Lalu baiki hubungannya nih semuanya. Ulun jangan ada membaiki, kada ulun membaiki. Ulun bertanya, aurat laki-laki batasnya sampai di mana? Sampai dekat Ka'bahnya hendak berdebat saja. Kayak apa? Ulun tuh termasuk orang malas berdebat ketika di depan Ka'bah. Ada mau ulun indah, jangan ada. Fokus. Ada aja yang menegur. Ulun jangan ada menegur orang. Orang berpanggil bertempuran waktu sembahyang. Ada orang tegur urusan dia. Ada aja Bapak Ibu. Jangan orang ini kepo. Nah ya Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu kita yang hadir. Diam dia. Batas orang laki-laki sampai di mana? Nah itu. Ada orang baiki biar dia dada kelihatan. Separuhnya saja kelihatan Bapak Ibu kayak kalau kayak. Nah gitulah. Nah gitu Bapak Ibu. Dada kelihatan. Itu gurunya kan saja tuh ya. Kira-kira ini kan ditegur orang lainnya ya Pak. Gimana ibu-ibu? Ayo. Nah ini penting lawan kita yang hadir ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Nah kita teruskan lagi. Nah sama kiblat. Dan menghadapkan kiblat. Berarti kalau sembahyang di pesawat nanti pulang. Berapa waktu dia di pesawat sembahyang sampai ke tujuan diulang. Karena di pesawat itu menghadap kiblatnya tidak bisa. Andai kata bisa, apakah sampai seterusnya bisa? Tergeser dari arah kiblat waktu salam aja sembahyang wajiblah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergeser dada dari arah kiblat otomatis batal. Berarti sembahyang 5 waktu ini dari awal takbir sampai salam harus yakin kita dalam keadaan menghadap kiblat. Tergeser dari arah kiblat otomatis batal. Beda dengan sembahyang sunat. Asal di awal aja menghadap kiblat. Di pertengahan sembahyang tergeser dari arah kiblat itu seperti orang sembahyang di atas kendaraan, seperti di kuda, di onta. Nah, di atas onta, di atas kuda, ada bapak. Mau di masjid bang sembahyang duha, misalnya sampai isya tergeser dari arah kiblat. Kenapa malah tergeser? Tidak ada alasan. Yang sembahyang di atas kendaraan aja sembahyang sunat, asal awalnya menghadap kiblat, di pertengahan sembahyang maka tergeser dari kiblat, hukumnya boleh dan sah.
Tapi kalau di masjid ini kita sembahyang sunat seperti isyarat tergeser dari arah kiblat, bisa nggak dikatakan sah? Tidak bisa. Artinya tetap batal karena tidak bergerak masjid ini kecuali dalam keadaan gempa misalnya. Tetap sembahyang. Nah, kalau terjadi gempa dan jangan terjadi, yang tetap sembahyang kah, lari kah? Bapak Ibu, dia tetap sembahyang kah, lari kah? Andai kata terjadi gempa di dalam sembahyang, ayo, apa Bapak Ibu? Lari kah, tetap sembahyang kah? Sama ulun kan lari juga. Ayo Bapak Ibu. Lari juga, menyelamatkan diri. Ini supaya viral aja. Ternyata selamat juga sih dia kayak naik. Hendak runtuh masjid kada lari kan? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Lain kada tahu mendadak gempa langsung kena ke lain. Ini goyang masjid, kada lari-lari. Nah, itu bang ilmu sang awam sang alim, ilmu dagangan. Lari, gunung meletus, Semeru lari kan, mencari kunci gunung kah? Bapak Ibu, mencari walaupun juru kunci lari, menyelamatkan diri. Nah, ini takis kuat keyakinan. Banyak Bapak Ibu pemahaman yang seperti itu. Sekumpul hujan waktu sekumpul maulidan hujan. Ada dong hujan. Khusyuk benar jibuannya tadi. Khusyuk. Orang jangan difoto biarkannya kehujanan masuk angin. Nah ini dipiralakan. Coba Bapak ibadah ini yang dipiralakan. Pertanyaannya diterima Allah nggak ibadah kita nih? Ayo yang hadir-hadir. Nah itulah Pak Iwai, sembahyang menghadap kiblat. Apabila tidak menghadap kiblat tidak sah. Dan berbetulan dengan sekalian badannya. Yakin, misalnya nih ulun lah di sini itu kiblat. Ulun ini menghadap kiblat secara keseluruhan badan ulun. Karena ulun menghadap kiblat. Nah, tapi kaina Pak Ewe, dada kita nih jangan tergeser dari arah kiblat. Muka ke tempat sujud, dada arah ke kiblat, hati ingat Allah. Itu dulu waktu diterangkan oleh guru-guru dulu. Kiblat hati ingat Allah, kiblat dada Ka'bah, mata ke tempat sujud. Nah itu Bapak Ibu caranya. Berbetulan seluruh badan kita. Maka jika keluar daripada berbetulan, nah keluar artinya tergeser dari arah kiblat. Jika keluar daripada berbetulannya, jikalau dengan setengah badannya, tiada sah sembahyang. Setengah badannya tuh gini Bapak Ibu, tergeser sedikit. Nah ini nah, nih badan kita tuh kiblat, tergeser sedikit, batal. Seperti orang kakinya sakit, dadanya tergeser dari kiblat, batal. Itu kan setengah, kalau tuh jikalau setengah badannya apa
apalagi Bapak Ibu seluruh badannya tergeser dari kiblat, setengah sedikit aja badannya tergeser dari kiblat sudah batal. Tiang tuh misalnya, nah kiblat ulun kita di Indonesia Bapak Ibu, Mekah dengan Indonesia sangat jauh jaraknya. Lalu pahit kita sedikit aja tergeser dari arah kiblat, kita sudah otomatis batal. Sudah otomatis batal. Nah, lalu yang hadir, perhatikanlah kalau kita sembahyang di rumah, kiblat kita. Rumah kita itu harus ada tanda kiblat. Ada yang nempel di atas, ada yang bergaris ulun hampir-hampir di mana aja sembahyang kalau ada jelas kiblatnya, ulun pakai HP ulun. Nah, HP ulun tuh Pak Ibu, lokasinya kan kita aktifkan dulu. Nah, lalu kita ambil arah kiblat, nah Bapak Ibu. Nah, sembahyang waktu sholat. Nah, lalu kiblat. Nah, tapi ulun ada punya juga kompas. Nah, masih kita nih pas ya. Nah pas masih kita nih kada pas nih renovasi bahasa. Nah pas, pas Bapak Ibu. Nah pas Pak Haji Riyadi itu kada pas renovasi bahasa. Entahlah pian di HP pian itu, adakah di HP pian itu kompas? Apakah Pak Ibu kompas itu orang ya? Tapi jangan meletakkan di dekat besi. Karena dia Pak ya belawan kena error. Itu penting Pak Ibu. Meninggal jika kita menghadap kiblat, diarahkan ke kiblat. Itu tuh penting banget. Dan harus meninggalkan berhadap kiblat, boleh maksudnya, dan boleh meninggalkan berhadap kiblat sama ada sembahyang fardu atau sunat pada sembahyang syiddatul khauf, pada perang di pesawat perang lah. Boleh kada menghadap kiblat di sembahyang syiddatul khauf, bersangatan takut. Di mana bersangatan takut? Di ketika perang, namanya sembahyang dalam keadaan perang. Kalau semuanya menghadap kiblat, musuh akan datang dari belakang menyerang. Ini satu pelajaran buat kita di dalam Islam. Sampai perang tetap sembahyang bergantian, apalagi kada perang. Nah ini Bapak Ibu, orang tua ini banyak melalaikan sembahyang. Orang tua yang biasa aja ini dengan sembahyang itu, nanti Allah biasa juga sama dia. Allah tidak akan peduli nanti sama dia. Ada hadis Rasulullah SAW, man ta'awana bi sholati aqabahu bi 15 uqubatan. Siapa yang meremeh-remehkan sembahyang, mengenteng-entengkan sembahyang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli dengan dia dunia dan akhirat. Kalau sudah Allah kada peduli, tasarah ikam anak hidup kayak apa? Ikam kada sesuai dengan aku ujian Allah Ta'ala. Ikam pasti menghadap aku nanti. Ikam akan pulang. Orang yang tidak sembahyang itu Pak Ibu, jangan dikawani, sekedarnya aja dengan keperluan. Wujudan, lu gak ada nama kawan kamu harus sembahyang. Kejauhan aja. Lawan Allah Ta'ala aja dia bermasalah.
Kayak apa guru? Ulun ada urusan, gak ada apa-apa, sekedar urusan, tapi bukan kawan. Walaupun dia menganggap kita kawannya, tapi hati kita enggak. Aku enggak ada di hatiku kamu. Karena kamu berbeda dengan aku. Kau konflik sama Allah Ta'ala. Nah ini penting. Perang yang harus, perang yang harus artinya tak boleh ke mana kiblat, seperti perang muslimin akan kafir dan perang ahlul adl. Ahlul adl itu menegakkan keadilan, akan buat itu pemberontak, terisi buat pemberontak bagi negara. Ujung-ujungnya tahulah, maaf Bapak Ibu, orang Islam juga yang berjuang enak. Ya orang Islam ini kalau membela agama bercampur membela negara, kebanyakannya karena agama. Coba bagaimana para pejuang Republik Indonesia jadi Indonesia merdeka ini? Bagaimana Pangeran Diponegoro? Bagaimana apa Imam Bonjol? Ayo. Bagaimana Fatimura? Bagaimana Tengku Umar? Bagaimana Pangeran Antasari? Bagaimana Demang Lehman? Bagaimana Brigjen Hasan Basri? Dan timang itu Islam nggak ada kabarnya tuh. Karena cinta dengan tanah air yang kuat keagamaan mereka. Kebetulan yang menjajah ini ada beriman, orangnya. Nah itulah pentingnya Bapak Ibu. Berarti kalau terjadi pemberontakan yang berbahaya bagi negara untuk kelangsungan mengamalkan agama, maka para kiai itu akan memeketkan jihad. Nah maka ulun, siapa yang mengkhianati negara ini, dia akan mengkhianati para pendahulunya. Walat lawan wali, walat lawan ulama, walat lawan para pahlawan pejuang Republik Indonesia. Karena merdekanya Indonesia ini hasil perjuangan, bukan hadiah. Perjuangan baru merdeka. Mungkin Datuk yang pejuang juga. Kebetulan ulun punya Datuk pejuang. Ada bendiranya Pak Ibu, siap kemudian bendera. Apa tuh namanya tuh? Apa tuh? Keterangan apa itu? Itu pejuang Pak Ibu. Nah kemudian lagi buat, maka sembahyang ia betapa sedapatnya semampunya, betapa tuh bagaimanapun semampunya. Asal sembahyang aja biar kadang ada kiblat. Kalau terjadi perang antar orang Muslim dengan orang kafir, tuh tulisannya tuh ada perang Muslimin akan kafir. Mun sesama Islam Pak, malam tadi kejadian pembunuhan di Sungai Tiong, Pak. Malam pembunuhan Sungai Tiong Cempaka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Allah guruinlah al-qatil al-maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh dari dua kain ada neraka. Apa geram kisahnya? Ditantangnya dua, ditantangnya. Nang ditantang itu kan mengambil parang kalau mau cocok. Nang menantang orang teler sama. Ulun ditantang lah itu, ulun baru mau kopi, kan minuman kopi aja lah. Kopi apa kak? Nang ngalih mangantok tuh, atau ngaran kopinya tuh nggak ada tahu.
Nah itu. Ya kalau orang Tinoani itu Pak itu anu ya, makawan aja, jangan dilawani. Nah jelas sudahlah, adalah di sini di pesawat adalah, ada Bapak Ibu. Dan tiada wajib qadha atasnya. Nah ada mengqadha kalau ada menghadap kiblat karena dalam keadaan perang. Sekarang terjadi perangkah kacau Bapak Ibu. Kenapa? Maka ada membolehkan sembahyang di pesawat dan keadaan di kapal lagi. Nah ini masalahnya. Di pesawat dan keadaan perang juga. Berapa ada misalnya kita ke Surabaya, ke Jakarta, ke Mekah aja 8 jam lah, paling-paling 3 waktu. Andai kata ada sembahyang, maksudnya sembahyang di pesawat aja menghormati waktu. Sampai Jeddah hanya diulang sembahyangnya di bandara sana. Kemudian menyesuaikan waktu Jeddah aja lagi. Itu caranya. Ini banyak Pak Ibu kata sembahyang lagi. Apa sudah sembahyangnya di pesawat? Yang turun sembahyang, biar sembahyang menghormati waktu karena kadang menghadap kiblat. Apa jawab mereka? Kami berguru juga. Allah. Dibuka akalnya video guru tadi. Wah iya oh. Ada videonya. Dibuka akalnya. Nah, Guru Din videonya Guru Din. Nah, Guru Din. Bahwa boleh aja Guru Din. Ada mengulang lagi karena kan kita sudah sembahyang di pesawat. Batal ada masalahnya ini menghadap kiblat boleh aja karena tuh di situ darurat. Kami belajar juga Guru Dina, berguru juga berkitab lah. Jadi ya begini. Nah, nyaman berkitab juga Pak Ibu. Ini jelas kan sudah jelas kan? Nah, hanya kita kalau suatu saat berangkat kemana Pak? Ke Mekah Pak, ke Madinahan ke kita lah, mau ke Palestina enggak? Kita berapa waktu di pesawat tuh sembahyang seadanya sampai ke tujuan, ulangi sembahyang yang di pesawat tadi berapa waktu itu tuh. Nah terus dan harus boleh boleh apa dan harus boleh pula meninggalkan berhadap kiblat pada sembahyang sunat. Nah di dalam safar, dalam keadaan musafir yang harus jikalau pendek sekalipun, musafir yang boleh walaupun musafirnya tuh pendek, artinya boleh aja dia sembahyang sunat karena misalnya hendak amanah timbul belum sembahyang duha lagi, lalu sembahyang duha di atas kendaraan seperti kuda atau unta berhari lah boleh sembahyang sunat. Dan sekurang-kurangnya bahwa musafir ia kepada tempat yang tiada didengar padanya yang berjumat. Nah, ada masjid di daerah itu untuk sembahyang Jumat. Kan ke satu kampung tuh kalau kan ada masjid itu berhari lah. Wah ini dalam satu kampung beberapa masjid, manusianya kayaknya sini masjid. Lah di Sabta Marga ada masjid. Di mana tuh? Depan Sipur ada masjid, di Sipur ada masjid, di Brimob ada masjid, di Wiyata ada masjid, belakang Brimob ada masjid. Nah, kenapa gue banyaknya masjid? Kurang yang banyak. Boleh, baik berdekatan masjid. Selama masjid yang ada sudah penuh, maka boleh tadi membangun masjid. Tapi kalau masjid yang ada penuh juga, tidak boleh membangun masjid, bahkan haram karena mempengaruhi jamaah di masjid itu kurang pindah ke masjid yang baru. Inilah bahayanya orang tuh sugih tapi gak ada ilmu. Sugih gak ada ilmu, bangun masjid suamanan sidin karena di masjid itu kalau dipakai orang membangun masjid suamanan sidin. Ada kejadian Pak Ibu seperti itu, kayak Pak Guru Din, jangan ke masjid situ, masjid Tadawur aja. Kada dipakai orang sidin, anak minta pakai, sugih tadi.
Ada dipakai orang, bacaannya kalau ada kuasai ilmunya ada. Sekalinya membangun masjid Sulamanan. Orang kampung di situ, Pak Ibu tanya, kayak apa ya Guru Din? Jangan ke masjid situ, masjidnya gurih nyaman. Tatap ke masjid yang tadi dulu. Sian masjid yang tadi dulu, wakaf orang kayak apa? Nah itu tuh penting benar itulah Bapak Ibu. Dan kata kil ada pendapat perjalanan 1 mil tuh nomor 7. Coba lihat di bawah kitab pian catatan kaki. Ada yang mengatakan walaupun pendek seperti mencari sembahyang Jumat, nah itu boleh sembahyang sunat kalau menghadap kiblat. Awal-awalnya aja menghadap kiblat. Kendaraan seperti onta, seperti kuda, ini bahari. Wah ini kan ada lagi. Nah, apa dan 1 parsah itu kata-kata parsah itu jarak dalam ilmu fikih. 1 parsah itu 3 mil dan yang 1 mil itu 6.000 hasta. Nih Bapak Ibu, hasta Bapak Ibu. Ini hasta. Berarti 2 hasta. Ini berapa? Ini sahasta namanya. Ini berapa nih? Saya ini 2 hasta. Ini dari sini nah ke sini sahasta. Ini dari sini nah Bapak Ibu. Nah, dari sini nah ke sini sahasta. Ke sini 2 hasta. Nah, lalu 1 mil itu berapa? 6.000 hasta. Dan sahasta itu 24 jari. Orang bahari. Alimnya orang bahari. 24 jari melintas. Nah, ini. Sahasta itu 24 jari. Kayak ini sekilan. Hebat. 1, 4, 8, 6, 1. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Handap orang tangan bari 20-an. Hitungkan tangan pian. Apabila tangan pian itu 24 jari, pas tuh. Tangan turun sekitar 20-an aja. Hitungkan. Jamal hitungkan. Haji hitungkan pian. Pas lah. Nah, orang bahari. Alim. Buka Google, kita jawab aja saja. Nah, orang bahari itu kayak Ibu. Nah, itu yang disebut jarak. Boleh sembahyang sunat itu kadang hadap kiblat. Perjalanannya tadi 1 mil atau umpamanya 1 mil berapakah? Maka harus baginya boleh menghadap kiblat kepada pihak yang dikasotnya ke arah dulu kiblat dan jangan ia berpaling daripadanya melainkan kepada kiblat. Nah itu arah ke kiblat dulu. Maka jika ia di atas kendaraan, jika kemudian apa tuh? Nah, jika dia di atas kendaraan, jika kemudahan baginya menghadap kiblat,
pada sekalian sembahyang. Silahkan, berarti kendaraannya apa namanya itu, kudanya, untanya itu diarahkan ke kiblat dulu, untanya berdiam, ada bergerak, nang berbahaya ini waktu angkat takbiratul ihram berdiam, sampai sembahyang berputar. Tapi sembahyang apa dulu? Sembahyang sunat, silahkan. Kalau sembahyang wajib bang di atas onta atau di atas kuda, diarahkan ke kiblat, berdiam dia. Lalu kita sembahyang, saya tergeser dari arah kiblat, kayak apa? Otomatis batal sembahyang. Nah, itu Bapak Ibu, wayah ini di bis sembahyangan awal, tapi kadang ngomong ada kiblat. Ulang kayak sembahyangnya kalau wajib. Kalau sunat Bapak Ibu di awal menghadap kiblat kemana? Buka kompas, anak sambil duha nih di dalam bis misalnya atau dalam pesawat. Tapi kadang ngomong pesawat kalau awal lah, karena harus mode pesawat di bis pun menghadap kiblat ke sini sembahyang lagi. Allah. Misalnya nih bis atau mobil lah, kita belum sembahyang doa. Nah, pas kiblatnya Allah. Samanya berputarnya bilok simpang. Nah, kayak apa? Tarusakan. Karena awalnya sudah menghadap nyamannya Bapak. Nih kayak ini tahulah orang panjang sembahyang, orang panjang sembahyang udah tahu urusan ini. Apalagi dan menyempurnakan segala rukunnya sembahyang atau setengah dari rukun itu, apalagi sisa-sisanya disempurnakan sembahyang itu. Lazimlah, wajiblah yang demikian itu, karena mudah aja tuh Pak Ibu. Ibarat kita di kuda, turun bang dari kuda. Tapi lucunya orang sekarang Guru Udin, Rasulullah itu kan mengadakan perjalanan dari Mekah misalnya ke Madinah. Kan ada nggak baca hadis Nabi? Boleh kada puasa kalau kita mengadakan perjalanan. Enggak, jujur. Boleh kada puasa kalau kita mengadakan perjalanan. Ujar Rasulullah, itu rukhsah, ada keringanan. Rasulullah tuh pakai kuda, kita pakai mobil basi pulang. Rasulullah ke Mekah Madinah pakai kereta cepat kan? Bapak Ibu, Rasulullah pakai bis kah? Rasulullah pakai kuda, Rasulullah pakai onta. Berbulan-bulan Rasulullah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Berbulan-bulan baru sampai. Perjalanan yang enggak ada rest area, perjalanan yang enggak ada untuk berteduh, paling-paling gua kalau ada juga batu-batu. Lihat Rasulullah, ulun hampir-hampir menangis Bapak Ibu di perjalanan Mekah Madinah, Madinah Mekah itu. Kita di dalam bis, Rasulullah coba lihat padang pasir tandus. Lihat, itu hadis Nabi bahwa di perjalanan, kalau mengadakan perjalanan dalam keadaan puasa, boleh aja ada puasa. Karena berat. Zaman kita ada sudah mobil basi, masa ada puasa? Itulah bahayanya orang sedikit-sedikit kita ngikuti Rasulullah. Tapi ilmunya kadang ada. Ini yang berbahaya. Nah itulah Pak Ibu yang penting lawan kita. Nah kemudian lagi, sedikit lagi lah. Dan jika tiada mudah, sulit menghadapkan ke kiblat, tiada lazim atasnya, ada wajib atasnya sesuatu daripadanya, melainkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram sajalah menghadap kiblat dahulu. Ini sembahyang sunat. Hendaklah menghadapkan kiblat jika kemudahan baginya waktu takbiratul ihram tadi, dan jika kesukaran sulit juga tiada lazim pula menghadapkan dia, ada wajib juga menghadapkan ke kiblat. Ingat, ini sembahyang sunat dan tiada wajib atasnya menghantarkan dahinya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Mudahan kita sehat, panjang umur, kita niatkan kembali untuk ngaji supaya di perjalanan hidup kita ini selalu dalam kebaikan dan nilai menuntut ilmu. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله